Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Running PPTI 3 modul SPC 2 bagian Control Chart XR. Nah, untuk Control Chart XR sendiri itu sebenarnya ada dua, dibagi ada peta kendali X dan ada peta kendali R. Nah, di sini kita bakal kerjain untuk peta kendali X dulu. Peta kendali R dulu, sorry. Nah, di sini juga ada beberapa part, yaitu part union inject, part dudukan, sama part rangka H. Kalau gitu aku mau contohin yang part dudukan untuk yang jarak lubang 2. Jarak lubang 2 didudukan. Nah, ini untuk pertamanya kita copy datanya dulu dari data awal. Ini kan. Nih. Ini kita copy. Terus kita taruhnya di sini. Nah, untuk yang pertama kali, langkah pertamanya, setelah itu kita kerjain R awal dulu. R awal itu merupakan range. R itu kan range ya. Range dari nilai maksimum. Range itu kan pasti nilai maksimum dikali nilai minimum dari sini. Nah, dapatkan R awal. Terus kita drag ke bawah. Setelah dapat R awal, kita cari CL. CL itu kan merupakan garis tengah. Nah, garis tengah, kalau nggak CL itu bisa juga disebut dengan R bar. Nah, itu dapatnya dari rata-rata R awal. Gitu kan, kita udah dapat. Lalu sekarang kita cari UCL. UCL kan batas atas. Nah, rumus UCL untuk peta kendali R sendiri adalah D4 dikali R bar. Nah, D4 itu kita dapat D4-nya dari tabel kan. Nah, untuk D4 buat N-nya 10, ini kan sampel size-nya 10. Nah, D4-nya itu adalah 1,777. Kita kaliin sama CL. Nah, udah di sini LCL. Kalau untuk LCL sendiri rumusnya adalah D3 kali R bar. D3-nya sendiri untuk sampel size berukuran 10 adalah 0,223. Terus kita kali CL juga. Nah, terus kita dapatkan. Nah, ini untuk nilai maksimum dari R awal ini adalah segini. Terus kita cari juga nilai minimumnya dari R awal itu segini. Kok tidak bisa? Dari minimumnya itu sama dengan segini. Nah, udah kan. Terus udah dapat, terus kita pindah ke peta kendali bawahnya. Nah, di sini kita pindah R awal, kita link R awalnya dari yang udah kita kerjain sini. Kalau udah di link kita drag aja. Kalau buat CL kita link juga, tapi kita lock. Nah, ini untuk UCL kita link juga, tapi kita lock. Terus untuk LCL sama, kita link dari sini, terus kita lock. Nah, ini udah kan udah selesai nih untuk pengamatan pertama. Nah, kita lihat di sini R awal itu semuanya ada dalam batas nggak sih, di dalam UCL maupun LCL gitu. Nah, ini kan batasnya segini. Kita cari mana nih R awal yang di luar dari batas gitu. Oh, ternyata ada nih 29. Kan dia di luar 20,61 maupun 2,59 tuh. Dia di luar batas atas dan batas bawah. Kalau gitu kita ilangin. Tapi kita ilanginnya di pengamatan kedua. Jadi pengamatan ke satu tuh masih full. Nah, untuk pengamatan kedua kita baru ilangin. Jadi kita copy dulu sama kayak yang di sebelahnya. Terus ini kita udah copy kan. Terus kita ilangin. Terus kita ilangin. Ini enggak di link. Yang di link ini doang, terus kita ilangin. Nah, di sini kita cari CL-nya. CL di sini kan sama dengan average-nya kan. Nah, average dari ini udah ketemu deh. Terus kita link ininya. Ini kita link dulu. Kita lock.
kita lock, terus kita drag, samakan, terus UCL nya sama dengan 1,777 dikali dengan UCL. Udah, drag, terus ini sama dengan 0,223 dikali dengan UCL. Dapat deh. Nah ini kan udah nih. Terus lihat lagi dia apakah masih ada data yang keluar dari range. Lihat ada nggak UCL nya berubah nih, lihat soalnya UCL jadi 17,818, terus LCL nya jadi segini. Nah tapi kan nggak ada nih, udah berarti kita aman. Nah setelah itu kita kerjain di tabel R setelah perbaikan. Tabel R setelah perbaikan ini kita cuma ngeling-ngeling doang sih. Nah ini tuh kita copy, kita link aja deh. Nih, kita link. Ya, udah kan, terus kita ini juga kita link dari atasnya, dari sini. Ya kan, terus UCL nya kita juga link. UCL mana kamu UCL kan? Kita link juga dari sini. Terus yang UCL kita juga link dari sini. Udah. Dari yang perbaikan ya, jadi yang dari yang pengamatan kedua nih, dari yang pengamatan kedua. Nah terus untuk R awalnya kita link dari sini, terus kita drag. Nah untuk ini kita hapus dulu deh, kita ilangin tadi data mana sih yang dihilangin gitu. Jadi yang dihilangin data dengan mana namanya, dengan R awal 29 yang diantara 15 dan 13 itu kan yang dihilangin. Nah terus ini kita hilangin, terus yang ini juga kita hilangin. Nah udah kan, udah dihilangin. Terus kita sekarang cari maksimumnya dari sini nih, kita cari. Terus ini juga minimumnya dari R awal ini kita cari. Udah kan, terus kalau misalkan udah ketemu, kita cari di kita pindah ke sini, tabel X bar. Tabel X bar itu di sini kita copy juga dari sini aja deh. Nah, dari atas. Nah terus kita drag, ini kan sama aja kita link nih. Terus cari X bar. X bar itu sebenarnya average dari ya ini tadi samping ini, average dari sini kan. Terus kita drag untuk X bar atau X double bar itu rata-rata dari X bar, average dari X bar. Nah untuk range nya sendiri sama, kita cari maksimum dari sini, terus kita kurangin minimum dari sini juga. Nah dapat kan, kita ini terus R barnya, R bar adalah average dari X bar, bukan dari sini, dari oh ya yeah. Nah nih lihat dia average dari sini kan. Udah nah terus sekarang kita cari BKA nya. BKA untuk peta kendali X itu sama dengan rumusnya adalah X double bar ditambah dengan A2 kali R. Nah A2 untuk sampel size nilai 10 itu
adalah 0,308. Terus kita kali dengan dengan R bar. Astagfirullah. Nah, ini dapat, kalau BKB-nya sebenarnya cuma bedanya plus minus doang. Ini X double bar berarti dikurangin dengan A2 0,308 dikali dengan R bar. Udah jadi. Sekarang kita ting ke bawah. Mana nih? Nah, ini kan. Wait. Oh, sorry. Terus kita link sini. X bar-nya sama dengan, kita link aja. Kita drag, terus X double bar-nya sama dengan ini, tapi kita link. Kita lock untuk X double bar. Terus untuk range kita ambil dari sini, kita drag terus R bar ini, tapi kita lock. Terus BKA juga kita lock. Oke. Ini kita lock, kita drag. Sekarang BKB kita lock juga, terus kita drag. Yes. Nah, sekarang kita lihat sekarang kita cek X bar kuadrat. X bar kuadrat. Nah, tinggal kita drag. Nah, sekarang kita lihat nih, dari X bar ini adakah dia yang keluar dari batas ini, batas atas dan batas bawah. Ini kan batas atas 181,04, sedangkan batas bawahnya 173,9. Ada nggak ya? Oh, ada nih, tapi ini cuma sama doang, nggak di luar. Berarti nggak usah deh nyusah. Berarti ini udah terkendali ya data-datanya, kita nggak usah kendaliin lagi. Nah, berarti kita sekarang tinggal cari kita sekarang tinggal bikin tabel karena udah terkendali kan. Kalau misalkan ini kalian belum terkendali, kalian kendaliin sama kayak ini tadi yang kalian hilang-hilangin, sama kayak ini pengamatan 1, pengamatan 2, nanti sampai terkendali. Terus kalau misalkan udah terkendali, nanti kalian bikin tabel X setelah pengendalian. Jadi buat kayak gini nih. Buat kayak gini. Oke. Kalau aja ya, kalau karena ini nggak ada ya udah. Terus sekarang kita bikin grafiknya dengan kita bikin 2 grafik ya, karena ini tadi ada perbaikan, jadi kita bikin 2 grafik sebelum dan sesudah perbaikan. Nah, kalau sebelum perbaikan nih itu caranya gini, tinggal di copy aja data awal yang masih utuh, kita copy ke ini dulu deh, kita copy ke sini, kita copy ke sini nih, kita tulis dulu plot nih 1, 2, 3, 4, 5 ya, terus kita copy di sini yang tadi kita salah kopinya dari sini nih, dari 1, 2 copy, terus kita copy aja, copy paste, kita pastein. Terus kalau misalkan udah, kita klik stat control chart variable chart for subgroup X bar R, udah. Terus kita pencet yang ini nih, observation for a subgroup R in one row of columns. Nah, terus ini tuh kita ngambil dari sini nih. Udah, oke, kita ambil yang ini, terus kita select, udah kan, terus kita oke. Nah, ini jadi. Sekarang kita tinggal edit
Judulnya adalah peta kendali XR apa tadi, jarak lubang 2, dudukan ini. Terus kita tulis juga sebelum perbaikan. Kalau misalkan nggak ada perbaikan, kalian bikin satu aja, nggak usah ditulis sebelum perbaikan, sudah perbaikan kalau misalkan nggak ada perbaikan. Tapi kalau ada perbaikan, kita bikinnya kayak gini, sebelum perbaikan. Oke, ya kan, kita kenal di XR, jarak lubang dudukan sebelum perbaikan. Oke, kita oke. Terus kita copy deh, kita masukin ke sini. Dan kita masukin ke sini nih. Kita masukin ke sini, tinggal di paste aja. Nah, udah kan. Terus kita sekarang bikinnya setelah perbaikan. Nah, setelah perbaikan adalah, nah karena tadi yang X itu dia nggak ada yang diilangin, jadi gini, yang diilangin kan tadi cuma ini nih, yang ini, yang ini. Nah tadi kan yang dihilangin cuma ini, yang di X kan nggak ada yang dihilangin sama sekali. Nah kalau gitu kita copy ini, nah ini dari atas kita copy yang udah dihilangin ya. Nah kalau misalkan terus kita paste di sini aja deh, kan tadi nggak ada tuh. Ganti, nah udah ganti. Nah ini kita ilangin dong, kita ilangin. Kita pindah aja ini. Wait, mana sih? Astagfirullah. Ini kita ilangin semua, kita paste aja di atas. Jadi kita kan tadi hanya menggunakan 9 data gara-gara tadi dihilangin 1 kan. Nah kalau misalkan yang di tabel, X nya, yang di peta kendali X nya ada yang dihilangin, kalian ilangin juga nanti. Yang pokoknya yang harus dihilangin deh di sini di datanya. Nah terus ini karena tinggal 9, karena tadi dihilangin 1, berarti kita tinggal 9 data. Sekarang kita bikin lagi sama langkahnya, start console chart, variable chart for subgroup X bar. Nah sama kan, ini juga kita pilih ini, sama juga sih. Nah tapi kan kita cuman nah ya benar berarti X-bar benar. Terus ini sama juga sih sebenarnya, nih select, terus oke. Jadi deh sekarang dia datanya cuma 9, tapi semuanya sekarang dalam kendali. Nih lihat, nggak ada yang merah-merah kan, nanti aku bandingin deh di Excel. Lihat, ini kita edit dulu nih, judulnya kita ganti peta kendali XR, jarak lubang 2, dudukan setelah perbaikan. Oke. Terus kita copy aja, mana ini dia, kita copy, kita paste ke bawahnya nih. Nah lihat, kalian bisa bedain kan. Nah sekarang kita bandingin nih, lihat nih, kita lihat perbedaannya nih. Tadi kan merah-merah nih, ada merah-merahnya yang sebelum perbaikan. Ini tandanya dia adalah data yang keluar dari batas, dari range yang seharusnya gitu, dari batas atas maupun di atas batas atas dan di bawah batas bawah. Nah ini dia di atas batas atas yang merah-merah. Nah sedangkan lihat yang setelah perbaikan, karena kita udah hilangin datanya, nah kita
jadinya datanya semua terkendali. Ya gitu deh maksudnya, biar kayak gitu. Nah ntar kalian kerjain buat semua partnya, buat yang ada di sini sesuai dengan perbaikan kalian. Kalau gitu udah cukup sekian aja tutorial yang aku kasih, semoga bermanfaat buat kalian, semoga kalian paham juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.